dalam nama Yesus. Amin. Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, Ibu Inaniso dan kedua anak serta seluruh keluarga dan Bapak Ibu Saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang kita renungkan malam hari ini dalam ibadah penghiburan ini dikutip dari 2 Timotius pasal 4 ayat 7 dan ayat 8. 2 Timotius pasal 4 ayat 7 dan ayat 8. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil pada hari itu. Bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita semua yang malam ini kembali punya waktu kesempatan membaca firman Tuhan, mendengar firman Tuhan, merenungkan firman itu siang dan malam dan melakukan dalam hidup kita sehari-hari. Shalom. Ya Ahu. Bapak Ibu, saya percaya bahwa peristiwa yang terjadi adalah peristiwa yang mengejutkan kita semua. Peristiwa yang ternyata banyak yang tidak tahu bahwa Pak Maniso opnam di rumah sakit, bahkan harus menjalani operasi. Tiba-tiba kita mendapatkan berita duka tadi tengah malam. Mungkin banyak yang bertanya, kok bisa seperti ini ya? Tapi itulah peristiwa hidup kita. Tidak seorang pun yang bisa tahu kapan waktu Tuhan akan menyatakan kehendaknya. Kalau hitung-hitungan manusia mungkin kalau diizinkan tawar-menawar, setidaknya mungkin Ibu Inaniso bisa berkata, Tuhan kasih saya kesempatan untuk bisa lebih lama lagi, biar bisa puas merawat, mendampingi. Mungkin Isu akan berkata, Pak kok tanggung, Boya tunggu saya wisuda setidaknya, atau saya bekerja, atau saya bisa menikah. Mungkin begitu juga dengan calon dokter kita. Pasti kan belum sumpah dokter. Tapi jawaban dari semua itu ada di ayat 7 tadi. Seandainya Pak Maniso diizinkan Tuhan berbicara, dia akan menjawab dengan iman, aku telah mengakhiri pertandingan. Mengapa saya memilih nas ini? Karena ini memang kesaksian pribadi saya terhadap almarhum Bapak Maniso. Kan sepelayanan di Resort 45. 2 periode beliau menjadi anggota Majelis Resort sebagai pusat warga. Kami di Resort tentu saja kehilangan seorang yang kalau hadir di persidangan pasti ambil waktu untuk berbicara, setidaknya memberi pandangannya. Tadi dalam disaksikan dengan Ibu Inaniso, Ibu berkata memang Bapak sukanya bicara, tapi pandangannya bukan pandangan asal bicara. Pandangannya seringkali meredupkan dan ikut membawa suasana untuk mengarah kepada pengambilan keputusan. Ketika ada permasalahan-permasalahan, saya sering menyaksikan bahwa beliau hadir sebagai penengah, hadir sebagai sosok yang bisa membawa kesejukan. Oleh karena itu, hal yang mungkin bisa kita lakukan adalah belajar untuk menerima dan mengikhlaskan. Iya, sedih. Iya, tidak ada orang yang tidak sedih dengan
peristiwa Tuhan memanggil orang yang kita kasih, bagian dari diri kita yang hilang. Meskipun kadang-kadang orang dia suka menegur orang yang nangis dalam kesedihan karena kedukaan. Tapi saya mau katakan, jangan sok kuat. Masa kita lebih hebat dari Tuhan Yesus? Tuhan Yesus pun menangis ketika orang yang dia kasihi meninggal. Terutama yang laki-laki, orang dunia itu kadang-kadang kalau dia menangis laki-laki dilarang menangis. Sekali lagi saya mau katakan, jangan sok kuat. Karena peristiwa duka memang adalah peristiwa di mana kita menangis, saat di mana kita bersedih. Jadi kalau Ibu Ina Liso dan juga ini calon Ibu Dokter Lolita ya, tersenyumlah dengan ayat 8. Tapi kita tidak akan tinggal terus dalam tangis. Tangisan hari ini adalah tangisan keikhlasan menerima penetapan Tuhan. Karena Tuhan sudah menetapkan tidak seorang pun yang bisa mengganggukan ataupun membatalkannya. Saya katakan tadi, yang bisa kita lakukan adalah belajar untuk menerima dan mengikhlaskan. Maka ketika berduka, kadang-kadang ada orang lupa untuk saling mengingatkan, jangan lupa makan ya. Apalagi dokter tentunya tahu. Belajarlah untuk saling mengingatkan, cek mamanya sudah makan dulu, ya si abang sudah makan dulu, siapa lagi yang ada sudah makan dulu. Jangan sampai asam lambung naik lalu kembali muncul lagi tekanan darah tinggi. Proses yang dihadapi itu hanya jalan, tapi sebenarnya ini penetapan Tuhan. Saya penyintas ventilator. 3 hari saya kritis dengan ventilator, dan pada hari yang ketiga, bukan ikut-ikutan Tuhan Yesus, tapi saya siuman dan dokter berteriak dan musisnya. Jadi saya tahu persis seperti apa rasanya. Saya juga penyintas serangan jantung 2 kali, 2018-2019. Tapi kalau saya masih hidup, itu artinya tugas saya belum selesai. Tapi Pak Maniso tugasnya sudah selesai. Dia sudah mengakhiri pertandingan yang baik. Dia sudah mencapai garis akhir. Dan dia sudah memelihara iman. Bagi kita semua rekan sepelayanan, tugas kita belum selesai. Pertandingan kita belum selesai. Mari kita lanjutkan pertandingan kita dan perjuangan kita untuk memelihara iman, untuk melayani Kristus Tuhan dan Juru Selamat kita. Mengapa? Biarlah kita juga pada akhirnya akan bisa berkata seperti Rasul Paulus, sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan Tuhan kepada kita. Tadi saya berbisik ke Ibu Ina Liso, dalam pengalaman saya mendampingi orang yang menjelang dipanggil Tuhan, biasanya memang perawakannya akan membaik. Ada gambar dan pancaran damai dari wajahnya, dan itu salah satu ciri-ciri orang yang meninggal di dalam Tuhan. Maka berbahagialah keluarga, terimalah ini sebagai penghiburan yang sesungguhnya dari Tuhan. Karena kita tahu Pak Maniso pergi dengan alamat yang jelas, kembali ke rumah kekasih pada waktunya. Kapan kita tidak tahu, tapi sebagai orang percaya kita diminta untuk siap sedia setiap kali. Biarlah keluarga bisa melewati masa-masa ini dengan keyakinan bahwa tugas, tanggung jawab Pak Maniso sudah selesai. Tugas dan tanggung jawab sekarang Ibu Ina Liso.
Tuhan memberi kepercayaan. Miso dan Lolita Tuhan beri juga kepercayaan untuk bisa melanjutkan hidup. Tuhan tidak akan meninggalkan kalian. Dia akan terus mendampingi, menyertai, dan memberkati. Kata-kata dan tutur kata hamba-Mu terbatas dalam mengurai kebenaran. Biarlah Roh Kudus yang akan meneruskan menggemakan, bahkan mengingatkan ulang untuk bisa memiliki pengharapan yang sama seperti dalam nama Yesus.